Emilia Lestari. Hari ini kita bakal ngobrol seru banget bareng sosok perempuan yang penuh inspirasi. Dia penuh banyak pengalaman yang prestasinya luar biasa, cantik luar dalam. Siapa lagi itu kalau bukan dari Miss Hijab Jawa Barat. Kali ini kita akan ngobrolin ngulik tentang hobinya, prestasinya, pengalamannya. Yuk, siapa yang kepo kita ikutin. Hai Sobat Shine, kembali lagi bareng aku Dimiliana di program Top and Shine bareng Miss Hijab Jawa Barat, yaitu Kandin. Mari kita panggil Kandinnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Andin Zakaria Nugraha, Miss Hijab Jawa Barat Miss Advokasi 2025. Gimana nih kabarnya Kandin? Sangat-sangat baik ya teman-teman. Kalau boleh tahu apa sih? Kan aku penasaran banget nih. Selama Kak Andin mengikuti Miss Hijab Jawa Barat ini, pengalamannya apa aja? Boleh tahu nih? Jadi memang awalnya aku ikut karena memang aku ngerasa dari kecil aku emang sering banget nontonin Putri Indonesia, dan Miss Hijab Jawa Barat ini merupakan salah satu ajang beauty pageant yang sama halnya kayak Putri Indonesia, Miss Universe. Tapi kenapa Miss Hijab? Karena Miss Hijab sendiri adalah beauty pageant yang tidak memerlukan kita untuk melepas identitas kita sebagai seorang muslimah gitu. Jadi mengapa aku ikut awalnya ya karena aku tertarik gitu dalam bidang beauty pageant awalnya kayak gitu Pak. Tapi ada nggak sih momen yang bikin kita tuh pengen nyerah atau itu jadi tantangan buat kita sendiri? Iya betul. Jadi waktu terpilih memang itu salah satu tanggung jawab yang cukup besar ya, karena menjadi seorang duta itu artinya kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar, karena kita bisa menjadi seorang role model yang pastinya akan menjadi sorotan bagi generasi muda lainnya. Nah, mengapa aku bilang ini cukup berat? Karena di balik itu kita harus berlatih public speaking, terus kita harus berpikir bagaimana caranya biar kita tuh bisa berdampak, nggak cuma menyinari diri sendiri aja gitu. Mungkin kayak gitu sih, kayak tantangan terberatnya ya kita harus gimana caranya memanfaatkan gelar ini menjadi suatu kebermanfaatan gitu. Kan ini pasti udah lama banget kan, pasti itu dari hobi dulu awalnya. Betul. Kira-kira nih dari umur berapa dan kenapa tiba-tiba tuh kayak pengen ke daftar nih ke Miss Hijab Jawa Barat nih? Oke, jadi untuk hobi sendiri aku memiliki banyak sekali hobi, dan salah satunya aku aktif di bidang modeling. Memang dari kecil aku sering ikutan fashion show, modeling, photoshoot yang kayak gitu-gitu, dan akhirnya ya tadi aku milih untuk terjun ke beauty pageant karena dalam beauty pageant itu yang dinilai bukan hanya tentang kecantikan, bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita menerapkan manner, integrity, smart, and soleha. Keren banget, udah cantik luarnya, udah dalamnya cantik. Insya Allah. Masya Allah. Terus kayak selain kegiatan sekarang yang jadi modeling ini, apa aja sih selain kegiatan-kegiatan sosial, selain itu kesibukannya? Oke, jadi aku sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa ilmu komunikasi di Gunadarma University, dan aku juga merupakan salah satu host atau presenter dari UGTV. Wah, keren banget ya, udah aktif di modeling, di kegiatan sosialnya selalu aktif. Terus nih ya, kira-kira hobinya selain di modeling
atau ada kegiatan yang alam atau apa? Oh iya, jadi emang aku punya salah satu hobi unik yang mungkin berbanding terbalik ya sama modeling yang cewek banget Iya, gitu. cewek. Ya aku suka mendaki gunung, salah satunya itu. Sangat berbalik banget ya. Iya. Dari modeling tiba-tiba kena gunung, Iya, apalagi betul. Anggun Lee tiba-tiba jadi kuat Laki. Nih tiba-tiba selain itu misal kalau misalnya ada kegiatan bentrok gimana sih Kak ngatur waktunya? Memang kita harus berpikiran bahwa menerapkan yang menjadi prioritas utama itu apa? Yang pertama pendidikan, pastinya pendidikan. Dan kuliah itu bukan suatu hal yang bisa ditinggalkan tentunya, karena siapa sih yang nggak pengen lulus cepat kan, lulus tepat waktu. Dan memang aku mau utamakan pendidikan, tapi di balik itu aku juga memiliki tanggung jawab sebagai Miss Hijab. Dan artinya aku nggak bisa yang terus-terusan fokus di akademik, karena ya aku punya kewajiban tersendiri untuk mengemban suatu amanah yang untuk menjadi seorang yang berdampak gitu. Dan aku membaginya adalah bagaimana caranya kita tuh gak bentrok antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Selagi berbeda waktu, mungkin itu aku akan bisa membaginya. Tapi ketika dihadapkan oleh kegiatan yang bentrok, ya mau nggak mau harus memilih salah satu. Dan pastinya kalau bentrok dengan pendidikan, aku akan memilih kuliah. Keren banget ya, keren banget udah ngatur waktunya keren, cantik, luar biasa, udah hobinya keren, prestasinya banyak. Terus nih ya Kak, kira-kira dari orang tua sendiri mendukung ya gimana atau lebih mendukung mana? Ya, jadi alhamdulillah aku dikaruniakan oleh keluarga yang sangat-sangat suportif dan lingkungannya sangat-sangat sehat, dan tentunya apa yang aku cita-citakan terus didukung, dibooster oleh orang tua aku, merupakan support system utama. Wah keren banget ya. Tuh gimana teman-teman, keren banget kan Kak Andin ini. Coba kira-kira ada gak sih motivasi buat cewek-cewek yang berhijab buat ngikuti kegiatan ini, atau yang mau ngisi waktunya tiba-tiba yang tadinya jadi hobi menjadi prestasi? Menurut Kak Andin itu gimana? Oke, jadi pesan aku adalah jangan pernah berhenti untuk mengeksplor banyak hal, jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah takut untuk terus melangkah. Karena memang ketika kita belum melakukan hal itu, kita akan berpikiran bahwa itu merupakan suatu hal yang menyeramkan gitu. Itu akan menjadi suatu hal yang nanti gimana ya gitu. Tapi ketika kita sudah berani untuk melangkah, setidaknya dalam satu hari itu kita terus update. Ada sesuatu dalam diri kita yang bertumbuh, dan kita tidak stuck dalam zona nyaman kita. Tuh kan keren banget kan, speechless kan kalian dengarnya. Terima kasih loh Kak Andin udah mau datang ke Talk and Shine. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.